Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan mempesona kita semua, amin. Saya menyapa juga untuk saudara-saudara yang menyaksikan melalui live streaming. Kita semua merasakan hadirat Tuhan. Dan kita mau sama-sama masuk dalam hadiratnya, mau merayakan Natal ibadah doa malam kita, amin. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Waralaba takaya ralaba ralaba ralaba. Jesus Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah doa malam di malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul Tuhan, kami mau merayakan Natal bersama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, bahkan menyaksikan melalui live streaming, kami yakin dan percaya anugerah-Mu tercurah Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Kami rasakan kuat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu sampai dengan saat ini. Kami mau balas dengan seluruhnya. Segala penghormatan dan pujian yang luar biasa kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan dengan sungguh, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan sungguh, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu Yesus, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan,
mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah Tuhan. Mari bawa penyembahan dan syukurmu lebih lagi. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Mempesona kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Biar jemaat sendiri katakan, ku mau selalu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari sambil angkat tangan katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan Yesus.
ibadah peringatan Natal ini Tuhan. Kami mau angkat syukur kami lebih lagi Tuhan Yesus. Bolehkah saudara berbahasa roh beberapa saat? Kira laba kata kasyanda ya ralabara sikata kaya ralabakara basakata kaya ralabaka sikete kiria labara bara sakata kaya ralabakara bara 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 sikata kaya ralabakara basanda ya ralabara Shanda ya dalamu. Thank you Jesus. Di Natal doa malam ini Tuhan, kami bawa hati kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai kado terindah di hadapan Tuhan. Kami bawa penyembahan dengan hati kami Tuhan. Dan biarlah di hari Natal doa malam ini, sungguh Engkau disenangkan Tuhan, sungguh Engkau dipuji dan ditinggikan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Betapa besar
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Karena itu Tuhan, kami sembah Engkau malam hari ini. Katakan sama-sama. Besar, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, Tuhan Yesus, kami sembah Kau, kami bawa hati kami, katakan sama-sama. Ku sembah, kami sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari Bapak Ibu, ku katakan Engkau untukku, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk
Mari sama-sama yang di rumah di tempat ini, semua singer, semua nyanyikan pujian ini, katakan ku sembah. Kiralah bakasya, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Tepuk tangan yang terbaik buat Dia, Allah Raja kita. Dia layak menerima semua pujian yang terbaik. Haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kiralah bakataka syakataka yarala bara 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 serala bara 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 basi dalara. Haleluya. Kami berikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kiralah bara 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 kiralah bara 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 Serala bakasyo kirala bakatakasya kami hormati Engkau Tuhan. Kirala bakashakata, kirala bakaraba shakata kayara la bakaraba, kirala bakaraba shakata kayara, kirala makaraba shandayara la. Haleluya, haleluya, kirala masherere. Kiralama shanda yaralama rama. Hallelujah. Thank you, Jesus.
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Katakan namanya, namanya, oh penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Katakan namanya, namanya. Katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan namanya, namanya. Mari semua kita berdiri di hadapan Allah. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan namanya, namanya. Penasehat, sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, katakan namanya. Bolehkah semua angkat tangan kita di hadapan Allah? Katakan, sehat ajaib, Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan sekali lagi, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi, glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Kami berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja, buat Bapa yang kekal, Raja damai. Kami berikan sorak. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sehat ajaib Tuhan. Malam hari ini satu nama yang kami tahu,
Yesus Kristus Tuhan adalah penasehat ajaib. Dan itulah Engkau Tuhan buat kami malam hari ini. Itulah Yesus bagi kami, penasehat ajaib kami. Hari-hari kami, tahun yang akan kami masuki Tuhan, tahun 2024. Penasehat ajaib itu sedang mengajar kami malam hari ini. Bahwa Engkau Tuhan yang selalu menasehati kami. Bagaimana kami harus melangkah, bagaimana kami harus berjalan, bagaimana kami harus ada di track-Mu Tuhan. Bagaimana kami tetap menjaga hidup kami senantiasa ada di dalam pimpinan penasehat ajaib itu. Yesus Kristus Tuhan. Itulah nama-Mu malam hari ini Tuhan. Itulah Engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Bapa, malam hari ini kami tidak ragu lagi. Kami percaya setiap kami malam hari ini mengalami Tuhan. Hari-hari ini kami sedang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Masalah, tantangan, sakit, penyakit tidak membuat kami Tuhan meragukan penasehat ajaib kami. Tidak membuat kami meragukan siapa Yesus yang kami sembah. Keadaan-keadaan hari-hari ini, tekanan daripada dunia, apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal yang kami mau katakan, Yesus Tuhan akan beserta kami. Dan kami akan memasuki tahun yang baru itu bersama Tuhan. Kami percaya penasehat ajaib itu akan memberi kami kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan, dan sukacita Natal itu menjadi bagian kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau Tuhan masih beri kami kesempatan, kami bisa merayakan Natal di ibadah doa malam. Kami percaya Tuhan punya sesuatu buat kami. Kalau sampai detik hari ini, malam hari ini kami bisa berdiri, ada di tempat ini memuji menyembah Engkau, bahkan di rumah-rumah, dimanapun Tuhan siaran ini diperdengarkan. Kami tahu Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu, Tuhan punya rencana yang dahsyat dan ajaib buat kami. Ajar kami untuk masuk di dalam gelombang kegerakan-Mu itu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini mujizat demi mujizat. Kalau anak domba Allah itu Yesus Kristus Tuhan yang sudah dilahirkan, kami percaya malam hari ini juga kasih Tuhan, silsilah daripada Yesus Kristus itu menyertai kami hari-hari ini. Yesus Kristus Tuhan akan berjalan di depan kami. Kami akan melihat malam hari ini, Natal malam hari ini akan berbeda dari Natal-Natal yang sebelumnya. Bahkan perayaan-perayaan Natal yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan memperdengarkan janji-janjinya, Tuhan memperdengarkan sabdanya, Tuhan menepati janji-janjinya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Satu hal yang kami mau katakan malam hari ini, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang kami mau katakan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau sungguh dahsyat, Kau luar biasa. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan malam hari ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Tuhan, hanya Yesus yang kami agungkan dan kami muliakan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Bahkan sedang memenuhi gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami percaya kedahsyatan Tuhan sedang menyertai rumah-rumah ibadah di mana Tuhan diagungkan. Hari-hari ini di mana Tuhan kami akan melihat gelombang kegerakan Tuhan itu sedang melanda. Akan banyak orang yang datang mencari Engkau Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan kembali seperti anak yang terhilang itu. Mereka akan kembali kepada pelukan Bapa. Mereka akan kembali kepada kasih mula-mula itu. Mereka akan kembali kepada cinta yang mula-mula itu. Mereka akan ditarik kembali Tuhan, masuk memenuhi rumah-Mu. Karena rumah-Mu harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan punya kado yang terindah buat kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan setiap kami akan menerima kado terindah dari Engkau Tuhan. Kami akan terima kado keindah itu Tuhan, hadiah Natal yang terbaik. Yaitu Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus kami, untuk mencari kami yang berdosa, supaya kami beroleh kasih karunia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah sukacita Natal itu memenuhi setiap kami. Tidak ada lagi Tuhan keraguan, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi Tuhan intimidasi, tidak ada lagi Tuhan kegagalan demi kegagalan. Tapi yang kami tahu malam hari ini, sukacita Natal itu memenuhi
memenuhi setiap kami malam hari ini. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi bumi ini Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Bapak, malam hari ini tangan kami terangkat kepadamu Bapak. Kami mau berdoa bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Bagi gerejamu GBI Crown Palace, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di Ungaran Tuhan, baik yang ada di Agaton maupun di Grand Suri. Bapak, ikat kami dengan tali kasih Tuhan hari-hari ini. Kekudusan demi kekudusan Tuhan melanda setiap kami. Buat kami semakin Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Buat kami semakin Tuhan tarik kami masuk kepada rencana Tuhan. Buat kami Tuhan bisa mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Buat kami berjalan di track-Mu Tuhan, di rencana-Mu Bapak. Kembalikan Tuhan setiap kami, gereja-Mu, jemaat-Mu, mempelai-Mu Tuhan, masuk kepada kekudusan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang terhilang. Semuanya boleh kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, membangun kembali bait Tuhan yang runtuh, yaitu tembok Daud itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan. Roh doa itu akan Kau bangkitkan di gereja ini Tuhan. Kami percaya api doa itu akan semakin besar dan semakin besar, karena itulah kekuatan gereja ini Tuhan, yaitu roh doa Bapa. Kami minta api Tuhan membakar setiap hukuman yang kami naikkan Tuhan. Setiap doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini, kami percaya telinga Tuhan mendengar. Setiap cerita umat-Mu yang menarikan di hadapan-Mu, Tuhan sendiri akan menyendengkan telinganya dan akan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya pondok Daud itu akan dibangun di tempat ini Tuhan. Inilah gereja-Mu Tuhan, inilah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengerja yang terhisap di dalamnya. Mereka boleh masuk kepada kegerakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami imamat rajani Tuhan. Jadikan kami Tuhan gereja yang dewasa, gereja yang siap Tuhan menyambut Engkau datang yang kedua kali. Persiapkan setiap kami, perlengkapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Gereja ini milik Tuhan, gereja ini milik-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami mau kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah. Berapa banyak saudara bersuka cita malam ini? Yang bersuka cita, ayo kita ajak Tuhan nyanyi bersama-sama dengan kita. Katakan sama-sama, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is He, how great, how great. Sing with me.
dimuliakan, Engkau ditinggikan. Bertahtalah di atas pujian kami, dan Engkau berkati umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini malam yang spesial, di mana Pasan dan Bawati memberikan kepercayaan untuk saya boleh bersaksi di tempat ini. Puji Tuhan, kesaksian saya kasih judul, Tuhan itu tidak pernah salah memilih setiap kita untuk melayani Dia. Saya ada di Semarang itu tepatnya tanggal 19 Desember tahun 2020. Jadi hari ini itu genap saya 3 tahun ada di Semarang. Saya ada di Semarang karena tadinya itu saya suka lihat channel YouTube tentang doa dan yang lainnya. Nah, yang membuat saya tergerak waktu itu ada ada doa di channel YouTube itu yang dilakukan oleh Pastor Abraham Joel. Nah, di situ dikatakan lawatan Tuhan itu akan terjadi di Indonesia. Nah, beliau berkata di Kaki Dian itu sudah ada di Indonesia. Tadinya Kaki Dian itu ada di Korea Selatan dan pindah di Indonesia. Di Indonesia itu dia perjelas lagi kegerakan lawatan Tuhan itu akan dimulai di Pulau Jawa. Waktu dia bilang kegerakan Tuhan itu dimulai di Pulau Jawa, dia tegaskan lagi bahwa kegerakan Tuhan itu dimulai dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu kan ibu kotanya Semarang. Waktu saya menangkap itu, wah, saya rindu pergi ke Semarang. Lewat teman saya yang ada di Balikpapan, tadinya saya pelayanan di Balikpapan, lewat teman saya yang ada di Balikpapan, tiba-tiba dia berkata begini, Fa, mau nggak melayani di Semarang? Mau, saya bilang. Tapi gerejanya beda ya, gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kita nggak masalah soal gereja gitu. Nah, saya tibalah di Semarang tahun 2020 itu dan melayani di gereja temannya saya. Saya melayani di sana, saya melayani itu anak-anak muda, melayani di youth. Saat saya melayani di youth, banyak hal yang dirombak dari youth, membuat youth harus lebih bergairah lagi. Nah, 2 tahun lebih saya ada di sana. Tiba-tiba itu saya merasa dengan teman saya merasa begini, kok saya rindu ya pujian penyembahan, kok saya rindu ya masuk menara doa. Karena itu yang backgroundnya saya itu dari GBI, itu yang saya rindukan saat saya ada di gereja temannya saya. Terus tiba-tiba temannya saya yang juga sama backgroundnya dari GBI, kita berdua itu memang beda ada di gereja tersebut. Dia cuman bilang, tahun ini apa kita Natal di tempat itu lagi ya gitu. Saya bilang gini, kayaknya kita pindah deh gitu. Nah, kita pindah tuh bukan karena sakit hati, bukan yang lainnya, bukan. Tapi ada kerinduan itu, saya mau muji menyembah Tuhan, terus ada kerinduan saya mau masuk menara doa karena hal itulah yang pernah saya lakukan. Terkadang saya merenung, Tuhan apa saya kehilangan kasih mula-mula ya? Saya cek diri saya, apa saya kehilangan kasih mula-mula? Waktu saya merindukan hal ini, kok di sini nggak ada ya gitu. Nah, waktu itu saya dengan teman saya berdoa, yuk kita ambil puasa yuk. Kita ambil puasa, benar nggak nih? Kita akan pindah ke tempat yang lain gitu. Kita ambil puasa, setelah kita dapat damai sejahtera, terus tiba-tiba teman saya itu pergi ngantar kue. Nah, dia lewat Dokter Cipto dan singgahlah ke tempat ini. Melihat spanduk yang ada di depan itu, yang khotbah itu Ronald Sitorus kalau nggak salah, Ronald Sitorus. Nah, dia bilang, yuk kita ibadah di tempat ini. Benar ya?
Ronald putar-putar. Maaf, saya salah. Nah, waktu yang khotbah itu kita pergi ibadah sore di tempat ini. Nah, Ronald yang ini yang menyambut kami, terus menanyain kami waktu kami angkat tangan, kami jemaat pertama sekali gitu. Nah, itu bulan Juli di minggu ketiga. Setelah kami ibadah di situ, saya bilang sama teman saya balik deh ke tempat saya yang lama. DNA saya di sini, nggak di sana gitu. Terus dia bilang, ayolah kita balik ke rumah kita, dia gitu. Terus kita doa, gimana ya caranya mau ngomong nih buat Bapak Ibu Gembala yang ada di sana. Kita ambil puasa, kita doa, selama beberapa waktu kita tetap dari Juli, Agustus itu kita tetap ibadah di sana, tapi ibadah paginya, sorenya kita ke sini. Nah, waktu selesai puasanya kita bulan Agustus, mau masuk bulan September, di awal minggu September, saya bilang sama teman saya, kita permisi yuk, kita permisi baik-baik gitu. Terus kita menghadap Bapak Ibu Gembala, kami minta doa. Mereka shock gitu. Waktu kami bilang, Bapak, Ibu, kita mau pindah gereja. Kami kangen dengan rumah kami yang dulu. Kami mau kembali ke DNA-nya kami gitu. Dia kaget, apa ada yang kurang berkenan gitu. Saya bilang nggak ada, semuanya baik-baik aja. Tapi saya memang rindu yang namanya pujian penyembahan. Saya rindu yang namanya menara doa, karena itu yang kita dapat dahulu. Waktu kita izin, semuanya berjalan dengan lancar, tapi ternyata ada beberapa hal tuh waktu kita mau menuju ke sini banyak intimidasi. Ternyata nggak gampang gitu. Banyak intimidasi yang kami hadapi, banyak tekanan yang kami hadapi. Tapi kami cuman bilang sama Tuhan, Tuhan kami nggak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Kami mau tetap tenang. Kami terus berdoa, kami biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada pada kami. Waktu kita terus diintimidasi lewat penglihatan, lewat nubuatan. Secara daging tuh kita mau jawab gitu. Tapi tiba-tiba saya diingatkan satu ayat firman Tuhan itu di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, waktu kita merenungkan, kita stop, nggak ada pegang-pegang HP, nggak ada WA-WA-an lagi untuk membalas setiap apa yang orang sudah lakukan bagi kita. Nah, setelah itu kita beribadah di tempat ini, terus kita doa sama Tuhan. Tuhan, kami mau komitmen di tempat ini. Waktu waktu sore itu kalau nggak salah tuh Mbak Wati ya ada WL. Saya cuman bilang, saya rindu Tuhan lebih lagi mendengar, lebih lagi memuji menyembah di tempat ini. Kalau sudah memuji menyembah saya nggak tahan. Terus waktu saya tanya, ada nggak menara doa di sini? Waktu saya tanya ada menara doa di sini, saya aktif itu WA Koferi, WA Pak Dili, tanya kapan kami bisa masuk menara. Nah, setelah kami mengalami kasih yang mula-mula lagi, Tuhan itu seperti gini loh, kayak menyambut, ayo balik ke rumahmu ini, bangun pondok Daud lagi, seperti itu. Nah, itu membuat kami damai, walaupun banyak rintangan, cobaan waktu kami menuju ke sini itu udah nggak kami ingat lagi. Sebab Dia yang memberikan kasih atas setiap kami. Saya ingat ada statement seorang hamba Tuhan ngomong kayak gini. Tuhan selalu mengingatkan tentang masa depan kita.
tapi iblis selalu mengingatkan tentang masa lalu kita. Nah, saya dengan teman saya juga doa, yuk kita ingat selalu kebaikan Tuhan. Di tahun ini setiap doa yang kami naikkan, Tuhan kabulkan. Ini tahun ketiga kami ada di sini. Kami boleh merayakan Natal. Dan kami kembali ke rumah kami. Kami kembali ke DNA-nya kami. Kami kembali mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak sampai di situ. Saya menerima berkat. Waktu saya sering ada di sini, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau sepenuh hati saya. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hati saya. Saya doa, Tuhan, saya rindu jadi full timer di tempat ini. Waktu saya doa itu saya ambil puasa. Saya doa, satu saat nanti saya pasti jadi full timer di tempat ini. Nah, doa saya itu terjawab. Waktu bulan September, waktu ulang tahun saya bilang, Tuhan jawab doa saya. Saya mau jadi full timer di tempat ini. Dan Tuhan jawab doa saya. Sepanjang tahun ini, walaupun saya merasakan seperti ditinggalkan, walaupun saya merasakan ditekan, ditekan terus direndahkan, tapi saya percaya jawaban doa itu yang membuat kita semakin kuat, dan itu yang membuat saya kuat. Saya tidak pernah mau tinggalkan yang namanya doa, saya tidak pernah mau tinggalkan yang namanya pujian penyembahan, karena itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita semakin tahu apa sih kehendak Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah salah memilih kita. Tuhan itu nggak pernah salah memanggil kita untuk melayani Dia. Puji Tuhan. Sebagai yang terakhir, saya mau naikkan pujian ini buat Bapak Ibu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan biarlah hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Karena firman-Nya berkata di Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita ini semua dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu,
Tuhan, Shalom. Saya berharap malam ini kita semua bersukacita, ya, karena kita bersama-sama boleh merayakan Natal. Dan Natal doa malam ini menjadi ibadah doa malam onset yang terakhir untuk tahun ini. Ya, minggu depan onsetnya libur. Kita hanya bisa ikut doa malam secara online. Ya, supaya kita memberi kesempatan buat para full timer untuk berlibur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini saya mau bagikan tentang rahasia silsilah Natal. Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Semua ada di layar Bapak Ibu semua. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ayat 4, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Ini bukan ikan, nama orang, Salmon, ya saudara. Ayat 5, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudara, kalau baca silsilah Natal suka diperhatiin enggak sih silsilah seperti ini? Atau cuma dibaca, dilewati, atau dilewati aja? Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara memperhatikan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka cerita tentang kelahiran Yesus hanya ada di kitab Matius dan di kitab Lukas. Nah, yang berbeda adalah, perhatikan, apa bedanya kitab Matius dengan kitab Lukas? Nah, kalau saudara membaca kitab Lukas, maka Lukas itu menceritakan langsung kisah kelahiran atau kisah kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan di kitab Matius, coba perhatikan, ini dimulai dengan silsilah. Gitu ya. Dia nggak bercerita tentang kelahiran itu, tapi dia mulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Perhatikan baik-baik. Kitab Matius ini adalah kitab yang ditulis khusus untuk orang Yahudi. Nah, saudara mesti ngerti, orang Yahudi itu sangat memperhatikan soal silsilah. Buat orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Maaf, seperti orang Chinese, seperti orang Batak. Silsilah itu penting banget buat orang Yahudi itu. Karena dengan silsilah itu orang akan tahu siapa nenek moyangnya. Dan orang akan tahu juga marganya apa, sukunya apa dia. Dan garis keturunannya dari mana. Melihat histori daripada nenek moyangnya. Nah, hal itu sangat penting. Karena buat orang Yahudi masalah bobot, bebet, bebet itu penting banget. Dan itu mereka akan lihat dari silsilah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ternyata selain daripada itu, saya mendapatkan pengertian. Kenapa silsilah ini ditulis? Kenapa Matius ini nggak langsung bercerita seperti Lukas, tapi dia menulis silsilah daripada Natal, siapa nenek moyang Yesus, dimulai dari Abraham, seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Ternyata melalui silsilah itu kita bisa melihat, perhatikan ini. Melalui silsilah itu kita bisa melihat rencana Tuhan dalam sebuah keluarga. Contohnya, kalau kita melihat seorang muda, misalkan mungkin umur
40-an gitu. Terus saudara melihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipercayakan dengan penuh luar biasa apa yang dia lakukan itu. Terus kita bertanya-tanya, ada banyak hamba Tuhan muda. Tapi gak seperti dia. Kenapa dia bisa dipakai begitu luar biasa? Ternyata saudara, kita bisa menemukan jawabannya dengan melihat silsilah keluarganya. Ternyata dari opung-opungnya, itu ternyata ada hamba Tuhan dari opung-opungnya. Itu adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa waktu itu. Rela memberikan hartanya, rela memberikan hidupnya, bahkan dia rela memberikan nyawanya. Pantes ada keturunannya yang dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata memang dari silsilah itu kita bisa melihat Tuhan memang punya rencana untuk keluarga itu. Begitu juga dalam hal bisnis. Kita lihat ada orang bisa bisnis luar biasa, punya talenta, punya dalam usaha, dalam pekerjaan. Ternyata setelah dilihat, nenek moyangnya itu, opungnya, engkong dari engkongnya itu seorang pengusaha yang ulet. Orang yang suka, bukan hanya suka bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar mati-matian. Orang yang berjuang. Bukan hanya itu, ternyata juga orang yang suka membagi hartanya kepada orang lain. Pantesan anaknya diberkati. Kita bisa melihat itu dari silsilah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Hari ini di hari Natal, saya mau bukakan mata rohani saudara. Bukankah saudara ini, semua saudara ini, oleh karena Yesus termasuk dalam keturunan Abraham? Yang amin cuma sedikit. Sadarkah saudara bahwa saudara adalah keturunan Abraham karena Yesus? Berarti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara yang luar biasa. Karena kita juga termasuk keturunan Abraham, masuk dalam silsilah itu. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu, ya. Makanya jangan ada yang sedih. Ya, jangan ada yang sedih malam ini karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Orang-orang yang punya rencana yang besar katakan, ya. Apapun yang terjadi dalam keadaanmu, nah, dari silsilah Natal ini saya akan menunjukkan 3 nama untuk kita bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. 3 nama yang ditulis dalam silsilah Natal ini untuk kita bisa melihat rencana Tuhan. Yang pertama, Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Berarti Tamar adalah Yehuda memperanakkan siapa? Peres dan Serah. Peres dan Serah anak Yehuda dari Tamar. Berarti Tamar adalah istri Yehuda. Saudara pernah baca cerita tentang ini? Hah? Saya kasih tahu, baca nanti di rumah. Lebih keren, lebih seru dari drakor. Bener, lebih seru dari drakor. Di Alkitab itu ada Draal. Tahu Draal? Drama Alkitab. Gitu. Ya, lebih seru Draal daripada drakor. Tak ceritain ya.
Sebenarnya Yehuda itu punya 3 anak laki-laki. Ya, namanya Er, Onan, dan Sela. Er, Onan, dan Sela. Nah, Er ini menikah dari Yehuda ini mengambil perempuan Kanaan, mempunyai 3 anak laki-laki itu. Nah, Er ini mengambil istri juga perempuan Kanaan namanya Tamar. Jadi Tamar itu sebenarnya istri dari anak sulungnya Yehuda namanya Er. Nah, begitu mereka menikah, Er dan Tamar ini menikah, maka Tuhan melihat Er ini jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membunuh dia. Jadi belum punya anak, Er sudah dibunuh sama Tuhan. Lalu Yehuda bilang begini, untuk melanjutkan ngomong sama adiknya Onan, untuk melanjutkan keturunan kakakmu ini adat Yahudi, maka kamu Onan harus menikah dengan Tamar. Lalu saudara, Onan menikah dengan Tamar untuk melanjutkan keturunan kakaknya Er. Tapi maaf, begitu mereka menikah, karena Onan berpikir bahwa nanti keturunannya itu bukan keturunan dia, keturunan kakaknya. Maaf, maka setiap kali dia bersetubuh, dia membuang maninya keluar. Dan hal itu merupakan kejahatan, di mata Tuhan jahat. Lalu Tuhan membunuh juga Onan. Nah saudara, tinggal 1 anak laki yang harus menurut adat Yahudi melanjutkan keturunan. Tapi sayang, Sela belum cukup umur untuk menikah. Lalu Yehuda bilang begini, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu karena Sela belum cukup waktunya untuk menikah, belum cukup umur. Nah saudara, setelah Tamar pulang ke rumah orang tuanya, tuh kan saudara, serius kan? Lebih keren dari drakor kan? Ya, makanya baca Draal, jangan cuma drakor. Ya, serius. Maka begitu saudara, Sela waktunya untuk menikah udah cukup umur, tapi Yehuda lupa akan janjinya, tidak diberikan anak ini kepada Tamar. Lalu satu kali Tamar mendengar bahwa Yehuda mertuanya ini sedang menuju bersama sahabatnya, sedang dalam perjalanan menuju ke Timna. Lalu di Timna itulah maka Tamar ini menyongsong mertuanya, tapi dengan berpakaian kerudung dan menutupi mukanya dengan cadar untuk menyongsong mertuanya di pintu gerbang Timna. Tetapi Yehuda menyangka bahwa itu Tamar itu perempuan sundal. Lebih kerennya dari drakor ya. Jadi dihampirinya lah Tamar, ditidurinya lah dia, lalu melahirkan 2 anak kembar. Anak kembar 2, namanya Peres dan Hezron. Gitu ya. Tahu ya, jadi Peres dan Hezron ini adalah anak dari persundalan antara Yehuda dengan Tamar. Tamar ini bicara perempuan sundal, perempuan berdosa. Tapi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sekalipun Tamar ini perempuan berdosa, Tuhan bisa pakai dia untuk jadi alat buat kemuliaan nama Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Berapa banyak di tempat ini orang yang berdosa? Angkat tangan, saya angkat tangan. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi kabar baik di hari Natal ini adalah Tuhan bisa pakai orang berdosa untuk alat buat kemuliaan namanya. Yang percaya, tepuk tangan buat Allah kita. Apa yang Allah sediakan supaya orang berdosa itu bisa dipakai Tuhan? 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Perkataan ini benar
dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus menulis surat ini. Dia berkata, aku ini orang paling berdosa, paling jahat. Dia akui hidupnya itu. Dia jahat, dia bunuh umat Tuhan. Dia manipulasi kebenaran Tuhan. Saudara, dia bunuh banyak umat Tuhan. Dia bilang, aku paling berdosa. Tapi Paulus bilang begini, lewat Natal, aku terima anugerah pengampunan dosa. Sehingga aku orang berdosa ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya orang-orang seperti Paulus ada di tempat ini. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita. Jadi dengar ya, jangan pernah terintimidasi dengan dosamu. Ya, jangan pernah membuat saudara down dan mundur dari Tuhan karena dosamu. Dengerin statement saya ini. Sebesar apapun dosamu, tidak lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Ayo sama-sama ngomong 2, 3. Sebesar apapun dosaku, tidak lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan tahu kita orang berdosa, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Oleh karena itu dia sediakan anugerah, yaitu pengampunan dosa. Natal memberi kita anugerah pengampunan dosa, supaya kita orang berdosa bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan, hatiku bersuka memuji namamu, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku yang bersukacita, katakan hatiku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yang kedua, orang kedua, yaitu Matius 1 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Salmon, ini bukan ikan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Yang kedua, saudara fokus kepada Rut. Berarti Rut istrinya Boas. Tahu ceritanya Rut? Tahu. Ini Draal kedua. Lebih keren dari drakor. Saudara tahu ya? Satu kali Elimelech istrinya Naomi dari Bethlehem, karena Bethlehem yang seharusnya artinya rumah roti, tapi terjadi kelaparan yang hebat, membuat Elimelech dan Naomi ngungsi ke Moab. Moab itu di mana sekarang? Moab di mana? Moab sekarang di mana? Yordan. Ya. Moab, Yordan. Maka mereka pergi ke Moab bersama dengan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Nah, di Moab itu, maka kedua anak Rut mengambil perempuan-perempuan Moab. Mahlon mengambil istri perempuan Moab namanya, loh, nggak tahu, kebanyakan nonton drakor ini. Mahlon mengambil istri perempuan Moab namanya Orpa. Kilion mengambil istri perempuan Moab namanya Rut. Nah, di tanah Moab itu, maka Rut kehilangan suaminya mati dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati. Tinggallah Naomi kehilangan suaminya Elimelech dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Tinggal dia, Naomi bersama kedua menantunya Orpa dan Rut. Lalu Naomi mendengar tanah di Bethlehem Tuhan pulihkan, sudah ada kelimpahan roti. Maka dengar baik-baik,
Maka Naomi mengambil keputusan untuk kembali pulang ke Bethlehem. Lalu Naomi bilang sama kedua menantunya, kamu masih muda-muda, gak usah ikut aku, kamu di sini aja, cari suami pengganti anak-anakku. Lalu apa yang terjadi? Orpa pamit mengundurkan diri. Tapi Ruth bilang begini, sekali-kali aku tidak mau meninggalkan engkau. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi mertua. Arti Ruth adalah orang yang setia. Dengerin baik-baik, orang saya berdoa, jemaat Crown Palace, pengerja Crown Palace adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Orang yang setia akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa semua di sini setia. Yang mau setia katakan amin. Nah, saya memberi statement, kesetiaan merupakan sikap yang mulia, perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Dan yang seperti ini ada di Crown Palace. Yang amin cuma di sini. Coba tanya kiri kanan, kamu termasuk yang setia atau bukan gitu ya. Coba tanya kiri kanan, kamu termasuk yang setia apa bukan? Iya. Saya berdoa semua orang setia. Iya. Orang setia. Jarang loh orang sekarang setia. Ya. Disenggol dikit hilang. Enggak dihargai sedikit pergi. Gesekan sedikit mundur. Bilang, kamu bukan yang seperti itu. Kamu orang setia. Kasih tahu ke kiri kanan, kamu bukan orang seperti itu. Kamu orang setia. Nah, dengerin baik-baik apa yang dialami Ruth orang setia. Yang pertama, ia menerima janji dan berkat. Sekalipun orang asing, dia juga menerima berkat Abraham. Walaupun dia orang Moab, karena dia setia mengikuti Naomi, dia juga menerima berkat yang dijanjikan Abraham kepada keturunannya. Yang kedua, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan ini merupakan unbelievable answer. Jawaban yang sulit dipercaya. Miracle, unusual miracle. Bayangin, janda dapat perjaka, muda, keren, ganteng, kaya, konglomerat lagi. Seharusnya Boas kalau cari yang muda, yang perawan, yang cantik-cantik, banyak yang mau. Tapi karena Tuhan yang itik-itik Boas, maka Tuhan yang memberikan buat Ruth, doanya didengar dan dijawab Tuhan. Berapa banyak di sini yang pengen seperti Ruth, doanya bukan pengen dapat konglomerat, bukan. Yang pengen, jangan gini nanti, wah Pak saya janda nih Pak, kapan lagi Pak, bisa enggak ya Pak kayak Ruth? Gitu. Enggak, saya mau tanya, seberapa banyak di sini yang rindu seperti Ruth, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi, yang rindu aja tinggi-tinggi. Bilang begini, yang keras, makanya jadi orang mesti setia. Itu kasih tahu ya. Maaf nih, bukan nyindir. Yang suka pindah-pindah gereja, sudah stop. Di sini aja berhentinya ya, jangan pindah lagi. Yang setuju katakan amin. Yang percaya tepuk tangan buat Allah. Hatiku bersuka memuji namamu, Tuhan katakanku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku bersuka
Terakhir yang ketiga, Matius 1 ayat 6. Ayo baca sama-sama. Isai 23 memperanakkan Raja Daud. Perhatikan yang ketiga, Daud. Siapa Daud itu? Daud itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri, salah satu ciri kalau Tuhan itu berkenan akan seseorang, maka orang itu akan menerima janji Tuhan. Sekali lagi, perhatikan nih. Salah satu ciri orang yang berkenan, maka orang itu akan menerima janji Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara terima janji dari Tuhan, itu artinya Tuhan sedang berkenan kepada hidup saudara. Nah, mari kita lihat apa janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 2-3 keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan janji tahtanya Daud akan kokoh untuk selamanya. Pertanyaannya gini, orang yang berkenan itu apakah orang yang sempurna? Saya katakan enggak. Orang yang berkenan itu bisa jatuh dalam dosa. Nah, pernah dengar cerita kejatuhan Daud? Itu dosanya menurut Tuhan. Padahal dosa itu enggak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi Tuhan bilang itu kekejian buat Tuhan. Keji banget itu dosanya. Ya, dia pernah jatuh dalam dosa. Ini Draal ke-3. Lebih keren dari drakor. Lagi pergantian musim, pergantian tahun, kira-kira malam menjelang tahun baru, kira-kira tanggal 31 begitu ya, mau menjelang tahun baru. Sementara prajurit-prajurit, panglima Daud perang, Daud malah santai-santai. Gitu ya. Santai-santai di soto istana. Nah, mestinya perang dia santai-santai, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Lihat dari soto istana, lihat perempuan mandi. Namanya Batseba. Begitu lihat perempuan mandi, gak tahan dia. Punya kekuasaan dan dia gak tahan dengan nafsunya. Dipanggillah perempuan itu lalu ditiduri. Dan ternyata perempuan itu adalah istri daripada anak buahnya, prajuritnya, namanya Uria. Nah, begitu setelah ditiduri, saudara, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dipanggillah Uria suaminya. Dikasih tahu begini, diperintahkan begini. Kamu sekarang gak usah perang. Kamu pulang ke rumah bersenang-senang dengan istrimu. Baik gak itu? Baik gak? Gak usah perang. Yang lain perang, kamu gak usah perang. Kamu bersenang-senang dengan istrimu. Baik gak? Kelihatannya baik, tapi itu keji. Kenapa? Karena dengan demikian, kan orang kalau sudah perang kan lelah. Begitu pulang ketemu istrinya, apa yang diinginkan? Berhubungan suami istri. Nah, dengan demikian, maka itu yang dipikirin Daud. Dengan demikian, kalau sampai Batseba itu hamil, maka Uria atau orang-orang akan mengira bahwa itu anak daripada suami sahnya, Uria. Jahat itu. Jadi dia nyuruh pulang itu supaya suruh bersenang-senang menutupi dosanya dia. Manusia bisa ditipu, tapi Tuhan gak bisa ditipu. Apa yang dikatakan Uria? Gak mau, saya gak mau pulang. Tidak baik, tidak enak, tidak benar. Sementara teman-temanku berperang, aku bersenang-senang dengan istriku. Dipaksa juga gak mau, dia tetap mau perang. Akhirnya apa? Rencana kedua, dipanggillah Yoab panglimanya. Dia bilang begini, taruh Uria di barisan paling depan. Plan A gak bisa jalan, plan B sama-sama jahatnya. Plan B, suruh ke barisan paling depan. Supaya apa? Mati duluan. Nah, kalau udah mati, dia merasa halal untuk mengambil istrinya. Tapi rencana jahat itu Tuhan tahu. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Jadi sebelum saudara berbuat jahat, percayalah Tuhan sudah tahu rencana jahatmu di dalam hatimu. Itu ya.
Nah saudara, itu jahat di mata Tuhan. Tapi ini yang membuat dia berkenan. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, Tuhan suruh tegur. Ditegur dengan keras, bahkan di depan anak buahnya. Daud gak bilang begini, ya salah Batseba lah, kenapa nyalain gua? Kan gua punya mata, masa gak boleh melihat? Gitu. Lagian dia mandi di luar, kenapa gak mandi di dalam? Gitu. Dia gak jawab begitu. Orang Kristen sekarang kalau udah dosa gak mau ngaku. Ditegur juga gak mau terima. Malah ngotot, malah bela diri, malah ganti nyerang. Tapi Daud bilang apa? Waktu dia ditegur dengan keras, dia bilang gini, ya aku telah berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni aku. Orang berkenan itu kayak begitu. Orang berkenan itu bukan orang sempurna. Tapi kalau dia salah, dia jatuh dalam dosa, ditegur, jangan bela diri. Jangan ngotot. Jangan malah balik nyerang. Bilang aja, aku telah berdosa. Kang begitu akan dapat perkenanan. Kok gak ada yang amin? Kok gak ada yang amin? Kalau dapat perkenanan, nanti pasti dapat janji. Ini statement saya. Sekalipun Daud jatuh dalam dosa, tapi itu tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan terhadap hidupnya. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Kejatuhan dalam dosa tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan kepada kita. Asal, saudara dengar baik-baik, kalau kita ditegur, kita dinasehati, jangan melawan, jangan merasa benar sendiri, jangan malah balik menyerang. Bilang aja, aku telah berdosa. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, saudara. Amin, amin. Kasih tahu kiri kanan kalau ditegur, jangan marah-marah gitu ya. Iya, kalau ditegur jangan marah-marah. Yang siap terima teguran dan nasihat, boleh angkat tangan. Tinggi-tinggi yang siap terima teguran nasihat. Saya berdoa janji Tuhan dan berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Janji Tuhan tidak akan pernah batal. Yang percaya, mari bangkit berdiri. Katakan sama-sama, Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Bersukacitalah, hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ini doa saya buat semua saudara. Biar lewat Natal tahun ini lewat Natal, saudara akan mengalami di tahun 2024 menjadi tahun pengharapan, tahun penggenapan untuk saudara menjadi saksi Tuhan. The year of hope, the year of fulfillment, to be a witness. Saya berdoa setiap saudara lewat Natal
saudara akan mengalami pengharapan yang baru, penggenapan akan janji-janji Tuhan, untuk saudara menjadi saksi Tuhan. Mari yang mau angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa, biarlah hari ini lewat Natal, setiap kami baik yang di sini maupun di rumah-rumah Tuhan, hamba berdoa Tuhan, saat kami mengangkat tangan, kami mau mengakui segala dosa kami mau mengakui segala pelanggaran kami. Tuhan, Kau berkenan mengampuni kami dan memulihkan keadaan kami, membaharui hidup kami, memberi kami pengharapan yang baru untuk masuk tahun 2024. Menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan, menjadi tahun yang penuh dengan penggenapan akan janji-janji Tuhan, supaya kami semua bisa menjadi saksi Tuhan. Engkau berkenan memberkati umat-Mu malam ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah. Mari angkat tanganmu. Aku berdoa melepaskan berkat buat mereka. Dalam nama Yesus, terima berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat mujizat. Terima malam ini dalam nama Yesus. Yang di rumah-rumah terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dipulihkan hidupmu, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan usahamu, dipulihkan pelayananmu. Dia yang berjanji setia, setia, setia. Semua belenggu, semua ikatan malam ini aku patahkan, aku lepaskan atas setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terlepas, terlepas semua belenggu dosa, terlepas. Oh, diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Hidupmu tidak akan sama lagi. Natal mengubah semua kehidupanmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, yang percaya katakan aku, ya. Aku masih punya Tuhan, ya, punya pengharapan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan bukakan pintu sorga, biar blessing dan anugerah dan kasih karunia akan membawa umat-Mu masuk tahun 2024. Tahun pengharapan, tahun penggenapan, dan tahun untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah. Berkat di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Turun atas mereka malam ini.
dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk dulu. Nah, saudara, sebelum dilanjutkan, ya, bagi saudara yang mau memberi, yang di rumah-rumah bisa memberi, ada nomor rekening gereja dan ada scan QRIS. Nah, di tempat ini selain bisa memberi lewat lewat nomor rekening dan lewat QRIS, saudara bisa memberi melalui kotak persembahan.